Halo, gue Bungson. Dan tentunya bersama gue Aceng. Kembali lagi bersama kita di Depots episode ketiga. Sekarang episode ketiga, kita ini bawa apa ya? Tentang apa nih kayaknya nih? Gue sih ada kepikiran ya. Apa tuh? Kayaknya kita ngebahas cewek matre tuh enak kali ya. Oh. Sebenarnya banyak sih ya untuk zaman sekarang cewek matre tuh bisa banyak banget sih pasti ya. Kayaknya sih emang itu dari dulu sih. Iya, emang dari dulu ya. Oke, tapi mungkin ada beberapa dari pengalaman gue yang gue lihat tuh kayak menarik aja untuk diingat-ingat gitu. Dan apa nih? lucu juga, Apa gitu. lu lagi deketin apa? Baru deket sama cewek matre? Enggak sih, itu pengalaman gue aja. Udah yang udah lewat. Tapi ya udah lewat, cuma nggak terlalu lama juga gitu loh. Oke. Dia kira-kira berapa hari yang lalu? Ya nggak beberapa hari. Beberapa hari itu jedanya terlalu dekat. Oh gitu ya. Ya mungkin bisa dibilang 2-3 tahun lalu lah. Dan itu pengalaman yang memang gue bakal inget terus sih. Kenapa? Bete banget soalnya. Bukan bete, satu kocak menurut gue. Kocak lucu. Karena gimana ya? Soalnya matrenya tuh nggak antara ketara dan ketara gitu. Ngerti nggak sih lo, kayak dia di depan tuh kayak nggak nunjukin, tapi gue tahu ternyata dia tuh kayak gini gitu, kayak matre gitu. Nggak frontal. Iya, nggak frontal gitu. Bukan yang tipikal, kan ada tuh yang aku mau ini beliin dong, bukan begitu. Bukan. Dia bukan kayak gitu. Cuma kelihatan aja kayak. Jadi itu gue sharing aja ya gitu ya. Jadi curhat juga nggak apa-apa curhat. Ya, sharing sama curhat kan beda tipis. Oke, jadi waktu gue kuliah itu pernah ya dulu. Jadi ada satu cewek nih tempat kampus gue. Jadi dia tuh ceritanya, si cewek ini kita sebut inisial aja ya. Indah. Enggak, ya Mawar lah, katakan saja Mawar. Iya. Jadi si Mawar ini ceritanya ya memang sih kebanyakan, jadi dia paling dibilang tuh cewek paling cantik lah di fakultas gue, di angkatan gue katanya. Di UAI. Nggak apa-apa sih, orang juga biar tahu lu kuliah UAI. Lu bisa orang kan cari tahu UAI Aceng yang mana. Oh iya, oke. Iya kan. Ya, bisa lah. Jadi katanya sih dia tuh paling cantik gitu kan. Nah, jadi gue dengar cerita sana sini gitu. Yang gue nggak tahu itu simpang siur atau enggak, atau bener apa enggak, apa gimana gue nggak tahu. Bilang katanya dia tuh susah banget didapetin. Oke. Susah didapetin. Bahkan yang mahasiswa yang pada saat itu mahasiswa yang eksis banget tuh, yang eksistensinya tinggi banget deh, nyoba deketin dia tuh nggak dapat. Nah, akhirnya tuh kayak jiwa gue tuh bergetar gitu kan. Wah, tertantang gitu kan. Gue mikir kayak gue pakai lo gitu. Enggak sih, belum sampai tahap itu. Belum. Nah, gue langsung kayak mikir, masa sih? Gue kayak mikir, masa sih ini susah banget gitu. Dan menurut gue pada saat itu, ini cewek nggak cakep-cakep banget sih. Mungkin di mata orang lain oke lah ya. Oke, dia menang putih bersih lah ya. Putih bersih. Bersihnya tuh dari mana? Ya kulitnya. Karena gue belum sampai sejauh membuka bajunya. Oh gitu. Tapi pengen. Belum ada rencana. Pada saat itu belum ada rencana. Mungkin akan direncanakan. Oke, kembali lagi terus. Jadi waktu itu dia gue tuh kayak membuat taruhan kepada diri gue sendiri. Masa sih gue nggak bisa dapetin cewek ini? Akhirnya coba lah gue. Jadi ini kocak nih. Jadi lucunya adalah pertama kalinya gue kenal sama dia tuh satu fakultas sama gue ya. Satu fakultas, satu jurusan juga kebetulan, dan satu kelas. Nah, pada saat itu gue tuh kenal sama dia, hanya kenal. Gue nggak pernah kontak-kontakan sama sekali. Kenal apa tahu? Kenal. Oh, kenal tapi nggak pernah kontak-kontakan karena satu kelas dong, wajar dong. Nah, terus waktu itu karena gue merasa tertantang, akhirnya setelah sekelas selama berapa tahun lah, berapa semester, gue akhirnya ngontek dia.
Itu gue inget banget. Halo gitu. Enggak dong. Enggak kayak gitu. Itu kayak om-om gue gitu. Halo berapa gitu. BO. Tapi enggak nih. Enggak kayak gitu. Terus waktu itu gue ngontek dia. Gue nanya, Mawar gitu. Itu malam minggu tuh, gue ingat banget. Mawar, Melati sebenarnya nyanyi. ya kan inisial dong. Gak enak dong. Asli siapa namanya asli? Ya enggak. Oke. Terus gue ngontek dia malam minggu, gue nanya. Terus dia kayak kaget gitu. Lo tumben ngontek gue gini. Ya, gue juga merasa tumben sih. Emang selama berapa semester tuh gue nggak pernah kontak-kontakan sama dia. Terus gue nanya dia lagi di mana. Dia bilang dia lagi di rumah tuh. Terus dia kayak langsung tahu gitu maksud dan tujuan gue. Dia bilang kenapa lo mau ajak ke jalan? Terus gue langsung kayak hah? Kok lo tahu gitu? Iya, gue langsung kayak hah? Gue emang belum ada niat buat ngajak dia jalan malam itu. Oke. Tapi karena itu kalau nggak salah sore gue ngontek dia. Terus dia tuh selesai tuh sore, tiba-tiba gue kepikiran kelamaan nih kalau gue nggak gerak-gerak nih. Akhirnya gue kontak dia lagi hari yang sama ya. Sekitar hampir jam 6 gue kontak dia. Terus gue ajak jalan. Terus dia bilang, dia kayak, lu ngajak jalan gue? Iya gini-gini. Yaudah tapi nanti gue kabarin ya. Kata dia sih gitu. Dia kabarin sekitar jam 7 kata dia kabarin. Ya udah oke. Gue tungguin tuh. Apa yang perlu dia konfirmasi? Nah, gue enggak ngerti kata dia. Jadi pada saat itu dia bilang nanti gue kabarin lagi. Katanya gitu. Gue enggak mau banyak bacot dong. Gue enggak mau banyak nanya apa sih lo gitu. Cowok-cowok ribet gitu kan. Tapi padahal lu ribet ya padahal sih. Tergantung situasi dan kondisi. Oke. Cuma berhubung lagi jaga image. Iya, pada saat itu gue lagi jadi cowok-cowok cool lah. Oke. Ngerti lah. Nah, terus ya udah dia sekitar jam 7 gue nggak dikabarin tuh. Wah, gue nggak dikabarin sama sekali. Gue nggak dikabarin dia kan waktu itu. Jam 8 gue tungguin, gue nggak dikabarin juga. Sampai akhirnya 8:30-an. Gue udah mulai, gue mikir. Nah, teman gue tuh ngajak jalan pada saat itu malam itu. Nah, gue mikir gue punya janji sama si Mawar ini. Nggak enak dong kalau tiba-tiba dia baru ngabarin, dia bilang gue bisa nih. Terus ternyata gue udah jalan sama temen gue, gak enak dong. Akhirnya karena gue udah gak sabar, terus gue kontak dia lagi. Nah dia tuh dia bales. Dia bilang sorry gue lupa. Dia lupa ngabarin. Wah, gue langsung kayak anjing, cantik sekali anda gitu. Iya, gue langsung nanti gila lo ya. Terus dia bilang ternyata, lu tau gak, ternyata dia tuh lagi di luar. Oke. Lagi keluar sama kakaknya. Nah, terus gue langsung kayak, wah gila nih orang nih. Nggak, maksud gue ya lu kalau mau bilang, kalau enggak. Nah, oke, terus gue cuma ya udahlah, gue ketawa-tawa gitu aja. Ya udah. Nggak jadi tuh. Nggak jadi. Nah, tapi yang bikin gue lebih tercengangnya adalah tiba-tiba dia ngeletok gini. Iya, lagian gue nggak biasa keluar malam. Tiba-tiba dia ngomong kayak gitu. Nah, terus gue bingung lah, lu ini saat ini lu lagi keluar sama kakak lo malam, posisi 8:30. Terus dia bilang, iya, gue lagi keluar emang. Nah terus hubungannya apa? Gue tanya dong, tuh hubungannya apa? Kok lo katanya lo nggak bisa keluar malam? Iya, soalnya gue gampang masuk angin lah. Gue masih nggak ngerti. Di situ tuh gue bener-bener nggak ngerti. Mungkin dia minta dikerokin kali. Nah itu gue bener-bener tuh situ gue nggak ngerti apa sih maksud lo gitu kan. Terus dia bilang, terus akhirnya dia dengan frontal dia bilang, iya lo kan naik motor. Oke. Anjing, dalam hati gue. Wah gila nih cewek gila. Wah, lu ngetes gua lo. Iya. Ngetes gua lo gitu. Wah gila nih cewek. Terus gue langsung ketawa yang panjang gitu di chat, hahaha gitu. Ya enggak kali, gue juga punya mobil, gue gituin. Terus dia bilang, sorry deh, gue pikir lu naik motor. Gituin. Akhirnya jalan deh gitu. Enggak dong. Dia enggak, iya udah deh, karena posisinya dia udah pergi sama kakaknya. Akhirnya gue biarin lah. Nah, terus akhirnya gue bisa jalan sama dia tuh hari Senin nih. Gue janjian karena kebetulan gue ada kelas bareng sama dia dan udah jeda tuh, setelah kelas itu ada jeda untuk kelas berikutnya. Gue bisa jalan bareng sama dia. Nah, gue jalan bareng sama dia itu makan siang, lunch buat lunch. Nah, buat lunch gue nah pada saat buat lunch itu
gue jemput dia. Kan jadi selesai kelas pagi tuh, gue jemput dia ke depan gang rumahnya. Rumahnya gang. Iya, kan ganteng doang. Oh. Cewek di gang. Ganteng doang, jemput cewek bang gang. Nah, udah tuh, gue jemput dia. Terus, jadi pada saat itu gue lagi pakai mobil yang nggak bagus lah mobilnya, nggak bagus lah. Nah, mobil daily lah ya, biasa iya, aja. daily lah, mobil daily. Terus abis itu gue jemput dia. Gue sengaja tuh, gue tahu nih, ini cewek pasti ilfil liat mobil gue, karena gue udah lihat nih dari dia cara dia bilang lu naik motor segala macem. Bener aja. Jadi pas dia datang, dia tuh di mobil tuh nggak ngobrol sama sekali sama gue. Jadi kayak nyapa, udah nyapa, gitu. Terus pas duduk kita waktu itu kita mau ke Pondok Indah ya. Pondok Indah ke PIM. Dia tuh cuma diem aja di mobil tuh, diem gitu. Jadi gue ajak ngomong apa, dia cuma bales doang. Oh. Jadi bener-bener mati banget gitu. Udah. Kayak nggak interest ya? Iya, gue ngeliat nggak ada interest sama sekali. Akhirnya udah kita makan, bla 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 segala macam. Udah kita balik lagi. Nah itu balik ke kampus, udah selesai. Nah otak gue tuh udah mikir, ini cewek matre gak sih sebenarnya? Masih yang ragu-ragu gitu. Apakah dia cuma oke lah, dia mungkin dia merasa dia bersih, dia segala macam apa, dia nggak mau keluar malam naik motor lah, oke lah. Nah akhirnya gue tes malam minggu berikutnya, gue ajak dia jalan, dan gue dikasih syarat. Apa tuh? Gue mau jalan sama lo, tapi harus makan nasi kebuli. Hah? Nasi kebuli? Ya Gue kan, mikir kan gak seberapa dong. Iya, gue gak mikir gak seberapa. Cuma pada saat itu gue mikir kan nasi kebuli yang gue tahu cuma ada di Sabang. Oke, Sabang lah. Oke, di Sabang. Ya udah akhirnya, gue turutin sama dia. Nah, gue jemput dengan mobil yang berbeda. Yang oke lah. Terus abis itu gue dateng, terus itu dia jemput di mana tuh? depan gang juga. Oh, jadi depan gang dia tuh ada kayak restoran gitu. Terus dia akhirnya waktu itu ngelain gue, lo di mana? Ini gue di mobil. Gue udah ngeliatin lo kok, lo lagi mondar mandir. Terus akhirnya gue keluar dari mobil. Terus dia kayak kaget. Iya, enggak kaya gitu. Enggak dong, itu lebay. Itu terlalu menunjukkan sifat asli dia. Oh gitu. Ya kali kan. Ya udah, dia masuk mobil dan dia tuh kayak itu di situ udah mulai kelihatan interestnya. Udah mulai kelihatan interestnya. Enggak, gue penasaran. Jadi pas lu kan ganti mobil nih, pakai mobil bokap lu ya waktu itu yang mobil oke lah gitu kan. Terus pas masuk, wah ini jok kulit. Oh ini ada ini gitu kan? Gak sekampungan gitu. Walaupun memang gue liatnya kayak anjing kayak orang kampung. Dia memang ada beberapa yang cerita ya, memang dia mungkin kayak dia nggak bisa buka pintu mobil ya dari dalam. Nah itu sih yang gue rada aneh. Hah? Lu mobil kayak gini aja lu nggak bisa buka mobil buka pintunya dari dalam gitu kan? Udah tuh dia minta turun. Waktu itu jadi gini, ada yang lebih lucu lagi. Apa tuh? Jadi di mobil tiba-tiba dia bilang gue bau. Oke. Oh berarti kayak kasus yang waktu yang cewek yang gua waktu itu. Mungkin persis. Iya. Itu kita bahas. Kita ini mirip nih. Tuntas semua. Iya. Dia bilang gue bau. Terus dia nggak bilang gue bau sih. Jadi dia kayak menunjukkan kayak sifat kayak nutup hidung gitu. Akhirnya gue kayak ngelutuk. Kenapa? Kok gitu? Gue bau ya. Terus dia bilang, iya nih lo bau. Pasti parfum lo KW. Gue digituin dong. Oke. Pasti parfum lo refill. Oke. Gue digituin. Akhirnya gue kan emang biasa pergi kemana-mana. Refill tuh berarti yang suka pinggir jalan itu kan? Ya. Yang banyak botol-botol itu kan? Betul, yang botolnya kecil-kecil gitu. Iya. Akhirnya gue kan emang selalu nyetok parfum di dashboard mobil gue. Udah gue keluarin, dia ngeliat kotaknya, gue pakai dan dia bilang, gue semprot, terus dia bilang, nah ini dong, ini baru enak. Dalam hati gue, anjing, gue pakai parfum ya sama. Dan sebelum lu masuk mobil, gue udah pakai parfum itu. Apa gara-gara lu ngeliat kotaknya? Dalam hati gue kesuges jadi. Iya. Nah,
Kocaknya lagi, nggak lama dia pakai. Gue ngeliat pas kita udah nyampe tujuan. Oke. Dia ngeluarin parfum dari tasnya dan gue lihat dengan mata kepala gue sendiri, itu yang dia bawa, dia semprot ke diri dia itu parfum refill. Lu bayangin nggak orang pakai parfum refill ngomong ke gue, lu pakai parfum refill? Astaga, dalam hati gue anjing. Enggak, mungkin dia orangnya takut dibilang jumawa. Mungkin dia kayak gue nggak mau kelihatan tajir gitu, jadi gue pakai botol parfum refill aja. Tapi pada saat itu memang baunya refill, bro. Parfum dia yang nyengat ceng. asli. Iya kan? Dan gue udah tahu banget, anjing nih, lu nggak usah ngomong refill depan gue kalau lu pakai parfum refill. Iya. Dan botolnya tuh botol-botol refill banget. Gue tahu banget. Itu jatuhnya yang refill itu kan yang basicnya kayak minyak kan? Iya, kayak alkohol banget malah menurut gue. Oh. Yang sebenarnya nggak tahu sih, gue nggak tahu karena gue nggak main juga sih. Oke. Jadi katanya sih ada yang alkoholnya tinggi banget, ada yang kayak kalau yang nyengat banget tuh yang minyaknya banyak banget. Itu alkohol tinggi sama Jagger tinggiin mana? Nggak tahu. Dong, lu kalau nggak gitu ditaruh di bajunya, diisep kayak ngelem. mabok dong dia. Nah, udah tuh. Abis itu, nah udah mulai kelihatan di situ sifat dia, aslinya dia segala macem. Nah, gue men-challenge diri gue sendiri. Gue pasti bisa dapetin cewek. Ternyata setelah walaupun dengan segitu kelakuannya ya. Iya. Jadi gue cuma kayak kayak gue mikir kayak, oh begitu ini cewek udah bilang suka sama gue, udah gue cut. Karena menurut gue diterusin juga buat apa? Kita udah tahu dong. Oh jadi cuma sebatas sampai dia suka doang. Iya, dia suka. Bukan karena lu dapat mandat nih dari teman-teman lu. Enggak, gue nggak dapet mandat. Teman-teman gue cuma pada bilang kalau dia susah didapetin. Oh enggak, gue pikir lu dapat mandat teman-teman lu. Lu buktiin lu bisa dapat dia. Ntar kasih tau pentilnya warna apa. Enggak gitu. Dan gue nggak mau cari tahu. Gue sebenarnya gue udah ilfeel banget bro. Gue ilfeel banget sama dia cewek. Karena menurut gue mau dia secantik apapun, begitu dia udah kayak gitu, dia udah minus banget sih di mata gue. Akhirnya gue deket sebulan sama dia. Waktu itu gue pastiin kita udah deket nih 1 bulan. Tapi dalam sebulan tuh sering jalan tuh? Lumayan. Oke. Ya seminggu sekali adalah. Seminggu sekali 2 kali gitu. Terus dia bilang suka sama gue, udah gue tinggalin abis itu. Gue nggak kontak dia lagi. Karena menurut gue buat gue, ya pada saat masa pendekatan aja dia begitu. Dan dia memandang gue rendah ya. Iya. Dia memandang gue rendah, kayak dia pernah nanya ke gue, lu tau nggak Holiko apa? Serius lu? Iya, dia pernah nanya. Jadi waktu itu gue lagi jadi dia sama temennya. Jadi dia tuh punya gebetan juga. Oke. Dia cerita dia punya 3 gebetan. Gue ke gebetan yang 4, gue nggak masalah. Kenapa? Gue nggak masalah kenapa? Karena gue mikir gue malu buat iseng-isengnya gue doang. Dia bilang terus dia lagi sama gebetannya 1. Dia bilang, oh lagi di mana? Gue tanya, gue lagi di Holiko. Lu tahu nggak Holiko? Gue digituin. Oke. Belum tiba anjing. Mungkin di mata dia, lu taunya basreng doang. Iya mungkin. Karena mungkin waktu di zaman kampus gue nongkrongnya di got kali ya. Mungkin. Gitu. Makan daging sapi setahun sekali. Iya, mungkin dia kayak gitu. Dan orangnya tuh high banget sih. Iya sih. High class gitu. Bener. Katanya. Gue bukan ngerendahin sih. Ya menurut gue orang-orang kayak gitu tuh secara nggak langsung dia berusaha meninggikan diri dia walaupun dia sebenarnya tidak tinggi. Jadi itu kelihatan banget di mata gue dan dia memandang rendah gue jadi semakin tertantang dong. Iya. Semakin 1 tertantang, 2 kayak ada kayak bukan dendam sih, kayak kesel keki aja. Ternyata dia udah begitu dia udah bilang suka, gue langsung cut. Oh. Jadi ya conclusionnya ya gue cuma ya udah gitu. Gue kayak ya udah, gue udah, yang penting dia udah bisa suka dan gue udah bisa buktiin ke temen gue. Jadi memang ada 1 orang temen gue yang gue ceritain progres gue. Hanya dia bilang suka tuh by phone. Enggak, waktu itu kita udah ketemu. Jadi kita ketemu. Pertemuan gue terakhir pas gue nganterin dia balik. Oh, jadi langsung dari mulut dia. Bukan apa chat atau apa. Enggak, itu pertemuan terakhir pas gue nganterin dia balik. Nah, dan kocaknya ketika gue udah cut dia, terus gue cut dia seminggu udah nggak kontak sama gue dan dia bilangnya ke teman-teman
semuanya. Dia bilang gue udah nembak terus tapi dia tolak. Oke. Yang padahal gue nggak pernah nembak sama sekali. Nah, Oh jadi bilangnya lu ditolak? iya itu kocak sih. Tapi akhirnya gue cuma ya gue nggak berusaha ngeklarifikasi sih. Gue cuma yang penting teman gue satu udah tahu dan semua itu kan akan tercium sendiri sendirinya. Dan ya udah itu akan terbukti lah dengan sendiri. Bener. Kalau lu gimana tuh? Lu ada nggak pengalaman yang mungkin mirip kayak gue atau lebih dari Iya gue? itu sih yang ya lu kenal juga. Oke lah, sebut nama panggilannya aja ya. Iya. Si Ica itulah. Waktu itu. Oke. Pokoknya ada satu perempuan yang jatuhnya itu Dulunya laki-laki. enggak. Oh. Jatuhnya ke bawah. Enggak. Jadi ada perempuan itu temennya cewek lu ya waktu itu ya. Jatuhnya nih ya. Kayaknya iya sih. Iya. Cuma gue nggak kenal banget. Iya, jadi kita lagi lari di GBK ya. Lagi olahraga di GBK. Dan memang kalau kita ini nih bukan tipe yang suka stylenya lebay. Iya. Apalagi kayak gue cuma kemana-mana ke mall pun cuma pakai celana pendek. Gitu Iya. dong. Pakai ya sesimpel Senyaman mungkin. kita lah ya. Senyamannya aja. Jadi dia itu ikut kita nih lari, tapi dia nggak ikut lari. Cuma nunggu doang. Iya, pada situ dia nunggu ya. Nunggu dan nggak ngajak ngobrol dan lain-lain kan. Ya udah nih. Akhirnya pas kita habis lari, dia masuk ke mobil lo kalau nggak salah ya. Enggak, mobilnya mantan gue. Oh, mobil mantan lo. Ya, Oke. mantan gue. Ya karena kesana sama mantan lo ya. Gitu. Akhirnya gue kesana, gue masuk nih karena tas gue di dalam mobil mantan lo itu kan, gitu. Karena gue parkirnya jauh di luar, gitu. Akhirnya ya udah, pas gue masuk, kan gue ganti baju kan, gitu. Sama dia? Dia ada. Gue udah bilang. Lu digantiin baju sama dia apa? Enggak. Gue udah bilang, Cak, gue mau ganti baju, gitu. Lu mau di sini apa di luar? Ya di sini aja, dalam aja. Di dalam bae. Oke. Jadi dia bilang, udah ganti baju aja kata dia. Ya udah. Dia bilang gitu tuh. Gue ganti baju, terus gue ngeluarin parfum kan. Sama dia bilang parfum gue nggak enak. Itu parfum apa sih, baunya nggak enak. Gitu. Dia ngeliat botolnya kan. Ngeliat. Cuma dia tetap bilang dia mungkin nggak tahu namanya parfum Fahrenheit itu apaan. Gitu kan. Jadi ya udah tuh. Sama-sama. Jadi sebenarnya orang B banget tapi gayanya begitu dah. Iya, gitu kan kayak gitu sih. Jadi apa gue semprot parfum kayak gitu, bahasa dia malah, itu parfum apa sih? Emang kenapa? Enggak, baunya kayak semut keinjak. Semut keinjak. Kayak gue dulu kecil sering injek semut, nggak pernah ada baunya anjing. Gue nggak tahu. Kalau kecoa iya. Gue nggak ngerti itu kata-kata dia. Tapi emang lu tahu juga emang orang tengil kan? Iya sih. Gitu. Bukan tengil sih, lebih ke wah gayanya gitu loh. Oh, kayak wah banget. Iya, kan? kayak wah banget. Jadi ya udah, jadi saat itu memang gue baru kenal di situ kan. Iya. Gitu. Abis itu kita makan ceritanya kan. Kita makan sama karaokean ya waktu itu ya kalau salah ya. Karaokean. Iya kok. Tapi yang gue inget kejadiannya pas makan. Gitu. Pas makan kan kita makan ayam ya. Iya. Jadi gue kan makan apa? Namanya makan ayam pasti tulang-tulang muda kan juga digrogotin kan. Iya dong, wajar dong. Ya udah namanya menikmati juga. Gitu. Masa iya makan ayam pakai sendok garpu, ya kan? Terus dia kayak gimana sih, kayak sosok jijik-jijik gitu kan? Kayak orang kelaparan gitu, lu kelaparan banget ya gitu kan? Tidak mungkin. Iya, pokoknya gitulah. Dia kayak orang, ini orang kenapa sih gitu. Terus ya akhirnya kan ya udah, karena gue kesel juga. Anjing, cantiknya segitu doang, gayanya segitu gitu kan. Ya akhirnya gue cuma, ya karena perempuan ya, jadi gue cuma bisa bilang ya iya, ya maklumin kalau lu kan lu makannya table manner, gue gituin kan, table manner gue. terus dia kayak yang iya, kayak mikir gitu. Kayak mikir, table manner apa sih? Bener. Ya. Apa mungkin dia mikir lagi main table tennis kan?
Pada saat itu. Bener, dan lu samping gue waktu itu Iya, cuma gue nggak denger sih memang. Gue nggak denger, gue cuma denger lu nyebut tema merah, cuma nggak ngerti karena kan gue nggak ngobrol sama lu gitu kan. Gua tapi mukanya begonya kelihatan. Itu goblok banget sih. Anjing, maksudnya kok songong banget gitu kan. Nah habis itu next time mungkin minggu depannya kali ya, gue lagi jalan lagi sama mantan lo. By the way mantannya dia tuh saudara gue. Kebetulan si manusia ini ikut lagi. Ikut nyampah. Dan kebetulan lagi bawa mobil gue yang gede kan. Mungkin di otak dia langsung wah anjing. Oh mulai tuh persepsi dia. Karena first impression yang lo tunjukin tuh kayak kok nggak banget sih ini cowok gitu. Ternyata kayak anjing gue salah tangkep. Gue salah. Oh ternyata gini ya. Maksudnya juga memang mobil gue juga jarang sih ya bisa dibilang gitu kan di sini gitu. Jadi pas ngelihat itu kayak yang sumpah norak banget ya sumpah. Dan saat itu gue inget gue karaokean. Nah gue karaokean sama dia tuh. Itu masuk lift gue digandeng dong. Masuk lift digandeng. Gak boleh pikir lu gak bisa naik lift kali. Gue gak ngerti anjing ini orang kenapa kok jadi baik banget sama gue gitu kan. Digandeng. Terus yang gue kesel gue orangnya kayak gue suka nyanyi tapi cuma sekedar suka nyanyi. Suka aja gitu kan. Suka aja. Mungkin kalau kata orang Basi suka baik. Jadi kenapa bawa Bekasi ya? Jadi ternyata saudara gue nih emang rese nih mantan lo nih. Suka jodoh-jodohin orang. Emang dia gitu deh tuh sifatnya. Iya. Gue udah punya cewek pun masih dijodohin sama orang. Jadi ceritanya gue dicomblangin ternyata diam-diam sama si Ica ini. Gitu. Jadi jadi kalau misalnya si Ica lagi, gue akhirnya dia minggir, mungkin dikasih kode kali, gue nggak ngerti juga lah. Jadi pas setiap gue nyanyi, si kampretnya ikut nyanyi, dan suaranya itu nggak kayak anjing kejepit. jadi suara kedua ya, gitu. Suara ketujuh kali, melengking. Nah itu nggak enak udah. Waduh, kayak karaoke suka ada nilainya tuh kan ya. Iya nilainya 15. Minus lagi. Itu parah, bener-bener yang orang yang memang nggak bisa nyanyi. Tapi maksa tapi ngikutin kan gue jadi kesel ya anjing ini orang kenapa sih kayak gini. Ya udahlah. Terus yang yang diminjem kartu kredit ada lu nggak sih yang dimarah si akhirnya ada iya kan ada. Itu dari mana kita ya? Dari karaoke. Oh iya. Nah abis itu udah naik ketemu lagi ya berarti ya. Oke, jadi abis itu udah selesai tuh yang hari itu. Next time ketemu lagi nih, gua, Aceng, mantannya, sama si kampret ini lagi. Tiba-tiba tersebut lah si kampret sekarang. Si kampret nih, tiba-tiba itu dong minjem kredit card. Ternyata saudara gua tuh denger, langsung dimarahin. Maksudnya, lo ngapain sih minjem kayak gini-gini? Akhirnya ya udah dari situ di stop lah sama saudara gua ini. Kita dari situ gua langsung lost contact. Maksud gua, dibilang cantik. B aja, tapi putih memang, gitu kan. Sama kalau gua kasus cewek matre sebenarnya ada yang, ya itu mantan gua yang itu sih. Yang mana? Yang itu. Mantan lu kebanyakan kan gini ya. Oke lah. Jadi ada satu perempuan, baik sih orangnya baik, tapi gini. Lingkungannya yang kurang bagus. Karena dia orangnya baik dan polos sebenarnya. Terpengaruh sama lingkungan. Terpengaruh karena temen-temennya kayak, lu kan cakep, lu gini, lu cari cowok yang tadi. Gitu-gitu intinya money oriented jadinya. Gue baru kedua kali ketemu, gue belum jadian ya. Kedua kali ketemu masih one night stand tuh ceritanya. One night stand. Tapi kocaknya gini, kocaknya. Gue ketemu pertama kali nih. Itu orangnya baik banget. Maksudnya baiknya tuh sifat apa? Baik dibuat-buat atau? Enggak. Baik polos. Gitu. Gue nggak expect dia kan gitu. Pas ketemu kedua kali,
Maksud gue, sekarang aja gue hajar nih, maksudnya gue tembak maksudnya. Bungkus lah ya. Kayak gitu. Kalau bahasa sekarang bungkus. Jadi tiba-tiba gue jalan balik sama dia gelendotan sama gue. Langsung gitu aja nggak pakai babi bu bebo gitu. Gelendotan, terus nyium. Iya. Nyium apa? Pipi lah. Oh, yakin Gitu. pipi doang. Ya awalnya pipi dulu. Kan ada bridgingnya. Ada pemanasan dia, Iya. pemanasan biar pas dicium pipi panas nggak nih? Maksudnya, bang sini kiss dulu kecup. Masa gitu. Sih. Gitu. Jadi mancing banget, mancing. Ya namanya saya lelaki normal begitu kan. Iya. Gitu. Terpancing lah saya. Betul, panas ya jiwanya. Sama dia di hold. Oh. Gitu. Oke. Tapi kalau mau kamu beliin aku tas ya. Dia langsung kayak gitu. Itu goblok sih gue. Maksudnya jadi nyium bibir aja dia minta beliin tas. Bukan begitu. Anda terlalu polos ternyata. Enggak, gue sih pura-pura nggak ngerti. Oke. Ada sesuatu hal lah di mobil lah ya, yang mengharuskan kita berlanjut ke suatu tempat. Oke. Gitu. Sampai sini gue paham. Oh, jadi nilai jual Bener. harga ini harga tas. Tapi kocak mintanya. Tapi aku beliin tas ya kayak gini. Tas berapa? 4 jutaan lah. Berarti dia harganya 4 juta doang nih ceritanya. Iya. Okay. Cuma maksud gue gini, lu tuh bukan begitu aslinya. Dia kayak amatir banget tuh gak lu? Oh, mungkin kedorong lifestyle kali ya. Iya. Sebenarnya dia butuh duit pun enggak sebenarnya. Cuma ya kayak image gitu loh. Ini pun gue taunya setelah kesini ya. Kenapa dia begitu? Jadi ternyata memang ada dorongan adalah lu sebagai perempuan cantik, lu dapet yang worth it dong. Lu worthin cowok lo dong. Gini, untuk dapetin cowok yang worth it, yang tanda kutip kaya, ngetesnya gimana? Ya lu minta beliin barang. Kalau dia bisa beliin barang berarti dia kaya. Sebodoh itulah gitunya lingkupnya. Gitu. Akhirnya ya udah. Ya enggak gue kasih dong. Gitu kan. Itu sama aja kayak cewek ngelihat ini cowok pakai mobil apa, padahal yang dia nggak tahu itu mobil tuh cowok atau mobil orang tuanya. Iya. Nah, salahnya gue sama dia kebetulan lagi sering pakai mobil gue yang gitulah gitu kan. Jadi dia mikirnya adalah ya mobilnya harga segitu pasti dia segini ya gitulah pasti bisa lah ya. Pasti bisa lah gitu kan. Kalau kata teman gue ada tuh bisa kali, kalau ada cewek bisa kali bungkus. Jadi akhirnya ya udah gak gue kasih kan karena lebih ke annoying. Iya sih. Lu apaan sih? Lama-lama annoying ya gitu. Iya, maksudnya kayak lu secakep apa juga tapi kalau caranya begitu lu apa sih? Gitu kan. Gitu. Jadi akhirnya nggak jadi tuh. Nggak jadi. Tapi akhirnya ya setelah berapa lama gue jadi sama dia lah intinya. Dia minta maaf dan lain-lain. Ada satu hal lagi nih kocak. Apa tuh? Ya namanya kita sudah dewasa kan ya. Iya. Gitu. Tinggalnya sendiri lah kan ya. Oh, si cewek itu tinggal sendiri. Iya gitu kan ya, kan saya suka nemenin. Oh, jadi pada saat itu cewek itu bilang, sayang, papa mama lagi ada di rumah nih, berangkat. Cus gitu. Kayak meme-meme sekarang kan gitu. Iya. Gitu. Jadi ya namanya bocah ya, masih labil kita kan. Iya. Tapi lu gak bisa bilang bocah sih. Anggaplah bocah lah. Berarti lu belum mimpi basah. Belum. Ya apa tuh? Jadi kita kan lagi begitulah. Begitu apa tuh? Gue gak ngerti, soalnya gue tuh sini paling polos. main ayunan. Oke, ayunan. Gitu. Terus udah nih gue ngomong kan, keluarin dalam enak nih. Keluarin dalam enak nih. Oh lagi main terus lu bilang keluarin dalam enak nih. Terus dia bilang apa? Terus dia bilang? Dia pertama nggak mau, gitu kan. Tapi enak gue bilang. Lu nggak warnanya kan ngomong gitu. Kalau ngomong cewek iya mungkin, tapi ngomong cowok jijik gue. Aduh. Tapi terus akhirnya ya udah, gue iseng lah.
nakal lah gue di situ. Gue Cowok kalau lagi di kasur juga nakal bro. iya, maksudnya gue lakuin lah itu kan. Gue keluar dalam, dia marah. Oh dia marah? Marah, ngamuk. Terus ngomongnya apa coba? Apa? Kalau gue hamil, restover lu buat gue ya. Hah? Mobil lu buat ya? Iya. Terus akhirnya dia hamil nggak? Jadi enggak, jadi mobil gue itu buat jaminan. Oh, kalau dia ngisi ya. Iya. Jadi biasanya 2 mingguan kan. Ya mobil gue jadi jaminan. Oke. Sampai enggak negatif. Oke, gue ambil mobil gue. Berarti dari 4 juta, harga dia 4 juta, harga jadi lebih tinggi nih. Dia Iya. naik kelas. Naik kelasnya tinggi banget tapi. Tinggi banget. Tinggi banget, mahal juga tuh cewek. Makanya. Ya lumayan lah gitu. Cuma ya udahlah gitu. Tapi gue sih nggak menganggap kalau si yang mantan gue nih yang terakhir yang kedua ini nih matre. Karena memang sebenarnya itu lifestyle, lingkungan dia gitu. Yang membentuk pola pikir dia seperti itu. Benar. Atau mungkin kadang dia suka terpaksa kali ya. Maksudnya terpaksa untuk mengikuti teman-temannya gitu. Iya, kalau nggak dianggap bego. Iya dianggap bego dan dianggap nggak setara lah ya. Benar. Kadang-kadang gini sih, makanya gue kadang-kadang kalau gue perhatiin ya, orang perempuan matre itu tuh bukan karena keadaan, tapi memang karena ajang pembuktian. Bisa Iya kan? Kadang seperti itu. Jadi gue cantik, gue harus dapat yang selevel. Menurut dia cantik nih, gitu. Pasti orang punya sisi narsisnya kan. Gue cantik, gue mendapatkan mungkin nilai gue di 8 cantik gue. Ya gue harus dapat yang worth it dong, minimal gue dapat yang kaya atau yang star, minimal dia harus dapat yang senilai dia lah ya. 8 Bener. atau mungkin bisa lebih. Bener, contoh kayak tadi lu sama si Mawar tadi. Maksudnya kan gue cantik, masa gue naik motor. Iya. Jadi kayak takut, dia pasti gini, takutnya kok lu cantik-cantik, lu segitu doang ya levelnya ya. Takut dihujat orang lain jadinya. Mungkin dia takut sebenarnya takut komentar netizen ya. Iya, benar. Bukan takut terhadap diri dia sendiri, dia dapet cowok yang kayak gini, tapi dia takut aja orang komentar gimana. Benar. Tapi buat teman-teman deh, maksudnya kita sebenarnya nggak merendahkan cewek matre ya, dan kita tuh sebenarnya nggak punya masalah dengan cewek matre, karena menurut kita itu hal wajar. Sekarang lo mau dapetin, sekarang lo biaya perawatan diri lo, kecantikan aja mahal dong. Benar. Ya, menurut kita tuh wajar. Cuma bersikaplah matre yang sewajarnya lah. Benar. Jangan yang terlalu berlebihan. Kayak sebenarnya yang kayak contoh gue gitu. Lu sebenarnya nggak perlu bilang lu kan naik motor gitu. Sebenarnya lu cukup bilang aja, iya ya udah nggak bisa toh, which is ntar gue naik motor apa enggak itu soal belakangan. Sebenarnya ya bersikap matre lah dengan sewajarnya, nggak usah. Soalnya kalau lu tunjukin ya buat teman-teman ya, kalau lu tunjukin lu matre di depan, itu orang akan menilai lu langsung negatif. Bener. Langsung jelek aja gitu. Takutnya juga salah lawan nih. Betul, takutnya salah lawan, atau ternyata lu memandang rendah orang yang salah gitu. Bener. Atau dapatnya orang yang rese dibayarin lo. Iya. Ya kan, harga diri lu dibayarin ntar. Iya, gitu. jadi sebenarnya kita di sini kita nggak bilang cewek matre itu, kita di sini makanya kita nggak ada bilang cewek matre itu salah, enggak, karena nggak mungkin juga nasi padang bayar pakai cinta. Betul, iya kan, betul. Tapi lu diselingkuhin bukan gara-gara lu pacaran pakai Aqua sama Milanta kan? Enggak. Kasian banget cewek gue ngasih Milanta. Kirain. Berarti matre itu wajar. Matre itu menurut gue wajar. Kalau menurut gue itu wajar banget, karena ya lu mau dapet yang cantik pun ya dia butuh perawatan dong. Oh benar. Apalagi ketika lo mau menikahi dia pasti ya butuh uang dong. Sama sebenarnya gini, paradigma tuh di cowok juga berlaku. Cowok itu nggak perlu ganteng, yang penting tajir. Karena gini, kalau ada satu perempuan cantik jalan sama cowok jelek, pasti cuma 2. Kalau nggak dia tajir banget, ya dia main dukun. Iya, gitu kan? Pasti kayak gitu. Jadi nggak pasti sih, maksudnya orang berpikirnya seperti itu. Iya, jadi ada supply and demand nih. Gitu. Jadi si perempuan begitu, si cowok pun gitu. Gua akan menjor-joran untuk dapetin cewek cantik biar gue dianggap kaya. Betul.
Walaupun sebenarnya nggak kaya-kaya banget. Betul. Si cewek pun begitu kan, gitu. Ya, dan juga buat teman-teman yang cowok gitu. Maksudnya ya kita nggak perlu jor-joran lah buat ke cewek tuh. Maksudnya kita ya udah bersikap kita apa adanya, yang penting kita punya pekerjaan, kita punya penghasilan, itu sebenarnya udah lebih dari cukup menurut gue. Bener. Tinggal nyari orang yang pas aja, bukan terima apa adanya, tapi pas aja, pas memang bisa melengkapi kekurangan atau segala macem. Dan soal matre apa nggak matre itu soal belakangan lah, karena itu hal yang wajar banget. Bahkan cowok pun ada yang matre. Oh banyak. Cowok pun ada, jadi nggak hanya cewek kok. Banyak cowok matre. Bahkan makanya ada tante-tante dan lain-lain kan. Iya, makanya banyak banget sih sebenarnya. Nggak cuma di cewek doang. Jadi ya matre itu bagian dari hidup lah menurut gue. Bukan sebagian dari iman. Bukan. Dan iman beda. Oh beda. Enggak, makanya kalau gue bilang matre dan realistis sih beda tipis banget sih ya. Iya, beda tipis. Tapi ya karena ya semua itu dorongan saat ini sih, kehidupan lifestyle saat ini. Benar. Karena kita mau apapun sekarang kita butuh uang dong. Benar. Karena kalau menurut gue matre itu adalah dia meminta suatu barang yang nggak dibutuhkan. Nah itu baru kan? Definisi of matre yang benar-benar matre gitu. Tapi kalau memang misalkan realistis, misalkan contoh nih, ada seorang perempuan yang diajak nikah. Gue mau nikah sama lo kalau lo udah kerja. Menurut gue itu bukan matre. Atau lo udah bisa nabung rumah gitu. Benar. Itu benar. Gitu. Karena memang itu kebutuhan kan. Betul. Kecuali gue mau nikah sama lo kalau lo punya rumah di Menteng. Itu beda. Itu hanya pengen aja sih. Iya. Beda juga misalnya gini, gue pengen lo nikah sama gue kalau lo udah punya rumah, mobil dan lain-lain. Tapi kalau misalnya matre, gue pengen punyanya rumah di sini, mobilnya lu kasih gue Alphard dan lu per bulan gaji sekian bla bla macam-macam. Itu matre menurut gue. Iya, itu matre. Jadi gitu. Harus bisa dibedain memang antara realistis sama dan matre. Benar. Bukan gitu. matra ya. Matre ya. Kalau matre murah. Ya matre murah. Gitu. Ya kira-kira begitu kan. Pengalaman kita sih gitu. Dan ya ini sebenarnya ini pandangan kita aja ya teman-teman ya. Maksudnya mungkin kita ada salahnya atau bener ada miss gitu ya. Ada miss, ada mungkin atau mungkin dari teman-teman yang perempuan mungkin ya yang mungkin dengerin ini mungkin ada pendapat lain. Mungkin bisa itu tuh ke IG kita ya. Iya bisa ke IG kita. Komen-komen gitu maksudnya tentang pandangan ini cewek matre itu seperti apa sih di sudut pandang perempuan. Iya. Gitu. Itu nggak hanya kita doang bisa tahu, tapi nanti mungkin kita akan bahas juga gitu. Benar. Ternyata dari sudut pandang kalian tuh cewek matre tuh kayak gini kayak gitu. Jadi biar cowok-cowok di luar tuh juga tahu gitu teman-teman kita. Benar. Dan nanti bisa dilihat di kolom deskripsi aja ya IG kita nanti kita akan cantumin. Karena so far belum jadi ya. Iya belum jadi. Jadi mungkin nanti bisa dilihat aja. Bener. Bisa dilihat terus. Tapi kalau email kita udah ada ya? Ya email udah ada. Email bisa di dretapodcast@gmail.com. Oke, kalau mau teman-teman yang bahasin dong bang, atau misalkan request apa gitu. Bisa ya, atau mau kirim ceritanya tentang derita kehidupan. Nah, bisa itu. Tentang ketidakadilan dunia. Ya itu kan? Bisa buat teman-teman yang punya cerita yang sama nggak apa-apa, tapi ada uniknya gitu. Bener, ya mungkin. Atau versi lu lah bang. Ya, versi kan? Lu kita welcome banget sih, kita akan ceritain di sini. Bener, karena itu kita sharing ya, nambah ilmu juga, ilmu kehidupan. Siapa bahasa gua, ilmu kehidupan. Gitu. Ya dan nantinya mungkin yang para jomblo-jomblo nih juga tahu itu dapat ilmu juga, dan terutama gue kan juga masih jomblo juga kan. Oke. Jadi gue mungkin dapat ilmunya lah dari situ. Sama gue juga gak punya pacar gue. Masa? Iya lu gak punya pacar tapi lu punya istri. Iya.
Ya udahlah, paling segitu doang kali ya. Paling segitu aja lah. Terima kasih buat teman-teman yang udah pada dengerin terus. Ya, mohon maaf apabila Masih banyak kurang-kurang iya, ya banyak nih. kurang-kurangnya, ada salah kata atau Bener. menyinggung. Kita nggak bermaksud atau untuk- mungkin bahasa-bahasa yang kurang enak didengar. betul. Kita nggak bermaksud menyinggung. Kita cuma sharing dan menghibur aja. Gitu. Ya udah, terima kasih ya. Bung Sony cabut. Ya, Aceng juga cabut. Dah. Bye.